Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah abad. Alhamdulillah teman-teman, ini kita sudah ngumpul di Grand City, kumpul. Insya Allah hari ini kita agenda untuk trekking di hutan lindung Sungai Wayan. Nah, ini sambil menunggu teman-teman, kita nanti berangkat jam 6.30. Nah, nanti videonya kita sambung setelah sampai di lokasi hutan lindung Sungai Wayan. Rombongan sudah datang. Dicek anggotanya di barisan apa? Atau dihitung ada berapa sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Dengan yang sudah kita informasikan, kita ada trekking dengan jalur, soalnya jalurnya nggak jalur panjang juga ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan teman-teman semua, khususnya mungkin yang baru awal, nanti akan ada himbauan dari Pak Agus selaku nanti guide kita. Baik, terima kasih Pak Basuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Agus. Kebetulan saya juga yang mengelola ekowisata hutan Sungai Wayan ini. Dan aktivitas saya sebenarnya adalah aktivis ya, untuk menjaga kelestarian Sungai Wayan. Jadi kalau bicara Sungai Wayan, lumayan cukup ya untuk mengabdikan diri. Jadi 30 tahun sebenarnya saya sudah berada di tempat ini, bekerja tidak semata-mata bekerja, tapi juga untuk ibadah saya, menjaga. Artinya saya tidak melihat dari sisi saya dapatkan berapa sebenarnya dari sisi finansial, tapi saya mendapatkan kebahagiaan sendiri untuk menjaga tempat ini, untuk dapat dimanfaatkan untuk semua masyarakat ya. Untuk menjaga kelestarian ini juga kita membutuhkan semacam informasi atau corong-corong bagaimana mengkampanyekan Sungai Wayan terhadap masyarakat lebih luas lagi. Sebelum Bapak nanti masuk, mungkin saya memperkenalkan sedikit tentang hutan Sungai Wayan. Hutan Sungai Wayan sebenarnya luasnya 11.245 hektar, berada di Kecamatan Balikpapan Utara dan Kecamatan Balikpapan Barat, Bapak Ibu sekalian. Batasnya langsung ke delineasi wilayah otorita IKN. Jadi ya kan tuh yang ada di Samboja maupun di PPU itu berbatasan langsung. Jadi memang cukup luas Pak, 11.245 hektar ini. Tetapi yang menarik adalah sejarahnya. Sejarahnya adalah hutan ini dulu 1934 oleh Sultan Kutai dinyatakan hutan yang ditutup. Ya, jadi namanya hutan tutupan. Dulu luasnya 10.025 hektar. Alhamdulillah kita bisa memperluas. Nah, jadi ini satu kebanggaan buat kita masyarakat Kota Balikpapan, di mana Balikpapan masih memiliki hutan yang cukup baik. Nanti Bapak-bapak sekalian bisa merasakan ya, melihat langsung bagaimana kondisi hutan ini yang kami jaga ya. Kalau saya sendiri, saya tadi sampaikan sudah 30 tahun Pak, tahun ini saya mencoba aja mengabdikan diri saya, melestarikan tempat ini. Yang tadi saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat untuk generasi-generasi kita yang akan datang lagi. Jadi kami punya konsep untuk memperkenalkan tidak lagi kepada usia yang sudah lanjut, sedang, bahkan sekarang kita mengarah ke usia yang dini. Artinya anak-anak SD pun boleh dapat masuk sini. Kita bawa anak-anak kita untuk melihatkan alam ini sekalian. Nah, fungsi manfaat sebenarnya hari ini kita berharap Bapak bisa melihat waduk. Waduk ini adalah waduk yang dikelola sejak zaman Belanda dan dilanjutkan Pertamina. Luasnya hanya 3 hektar, tapi dia objek vital Pak. Objek vital untuk negara kita. Kalau bicara kilang minyak Pertamina Balikpapan, itu kan penyuplai minyak dan bahan bakar lain untuk Indonesia Timur. Nah, jadi kita bisa melihat hanya 3 hektar. Kalau dibandingkan dengan misalnya Waduk Manggar. Waduk Manggar itu 400 hektar Pak. Yang mungkin Bapak yang menikmati air dari sana ya, kalau yang bukan Pertamina. Karena itu memang dimanfaatkan untuk umum ya. Tapi Pertamina ini
3 hektar, tapi kita melihat cakupannya ternyata jaringan sungainya itu di mana tidak ada mata air. Betul-betul air hujan dari atas ditahan oleh hutan untuk dia turun pelan-pelan. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menata air, sehingga waduk yang 3 hektar itu bisa menjadi cadangan yang cukup kuat di Kota Balikpapan. Nah, yang kedua, tempat perlindungan keanekaragaman hayati, Bapak Ibu sekalian. Jadi pohon aja kita di sini yang sudah kami inventarisasi itu ada 1007 jenis. Luar biasa kaya gitu ya. Hewannya yang jenis mamalia itu 64 jenis. Jadi kalau kita bicara macan, masih ada tinggal sini. Bicara orangutan, masih ada di sini. Ini semua. Masih. Jadi apalagi serangga gitu ya. Serangga-serangga hewan reptil amfibi termasuk buaya yang ada di sungai itu sampai hari ini masih ada gitu Bapak Ibu sekalian. Karena memang habitatnya kami jaga. Nah, kemudian pemampatan lain yang kita rasakan hari ini, kita bisa healing di hutan. Kita bisa jalan-jalan menikmati udara segar sebagai fungsi paru-paru dunia. Kita bisa nikmatin udara yang mungkin di kota, di tempat aktivitas kita udah menghirup udara-udara yang sudah terkontaminasi dengan karbon yang lain-lain. Nah, ini kita coba hari ini menghirup udara segar itu Bapak-bapak sekalian. Nah, karena itu mohon Pak Bas dan teman-teman bisa membantu kami mengkampanyekan Hutan Lindung Sungai Wain untuk generasi-generasi penerus. Siap. Kita bisa cerita ke keluarga, teman handetolan yang ada di luar. Balikpapan punya hutan yang masih bagus. Betul. Ya, kita punya hutan yang betul-betul menjadi keseimbangan alam. Kalau di tempat lain pada sudah banjir bandang, mudah-mudahan Balikpapan tidak terjadi seperti itu. Ya ini ibadah kita, Pak, Bapak sekalian, ibadah kita untuk menjaga alam menjadi yang lebih baik lagi, dan kita bisa melihatkan kembali ke anak-anak cucu kita ke depan. Baik, itu saja dari kami. Untuk yang lain adalah safety induction saja. Kalau bapak-bapak yang sudah biasa dalam hutan aman Pak. Tapi buat yang mungkin baru, jalanan kita licin, jalan setapak, ada turun naik, ada duri rotan, ada pacat. Ada pacat ya. Pacat itu seperti lintah kecil, itu bisa nempel di kaki kita. Tapi sebenarnya tidak berbahaya. Bahkan di sini pacat itu dijadikan terapi. Nah, kemudian kalau kita mau nyebrang nanti menuju ke waduk, saat ini sering terjadi peninggian air karena cuaca kita juga nggak tentu ya. Kadang-kadang ada hujan di hulu, kita berada di muara sungai mendekat waduk, itu ada peninggian. Nah, kalau nanti di sana air mendekati lutut, gitu, mungkin benar-benar disepakatin, Pak. Ya. Apa mau terabas atau mau kita kembali? Resikonya tadi memang berdekatan dengan si buaya itu. Padahal kita buaya daratnya, Pak. Kita lebih ganas kita ya. Lebih ganas, tapi karena kita nggak punya taring panjang. Kita sama buaya kayaknya nggak saling. Ya mudah-mudahan begitu. Biasanya kita bisa lewat itu. Cuma karena kata Bapak tinggi ya, segini. Kalau tinggi di atas lutut Padahal kalau lewat situ cepat sampainya, sampai sini langsung. Ya. Cuma karena tinggi mungkin nanti kita kesepakatan aja lah. Kalau memang kita bisa lewatin. Kalau memang ini memungkinkan kita terabas, tapi kalau membahayakan kita balik ke jalan sini. Tapi kita akan mutar. Nah sebenarnya permintaan Pak Bas itu adalah medium, Pak ya. Karena saya belum menyampaikan, kami ada yang namanya medium hard. Itu lebih bercala lagi. Nah, mungkin kami perkenalkan. Besar badannya, kuat-kuat. Perkenalkan yang hard. Hard sebenarnya ini tahapan untuk wisata, bukan yang jelajah beneran gitu. Tapi minimal untuk menambahkan pengalaman. Kalau bicara yang betul-betul punya tantangan kan lebih daripada itu, karena ini memang sifatnya hanya healing kita. Kita yang hard itu sebenarnya ya hard biasa sajalah, bukan yang betul-betul berat. Tapi berapa kilo total Pak? Berapa kilometer? Totalnya 4 kilometer. 4 kilo. Kalau yang normal itu 3 kilometer lebih aja. Ini 4 kilometer nambah. Makanya saya siap ya Pak ya. Kalau binatang bisa muncul Pak, ini ada yang takut-takut anak semua ini. Jadi hewan di sini sebenarnya saya bilang relatif saja ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara ada hewan buas ya memang rumahnya. Macan adalah hewan buas. Beruang ini memang rumahnya jadi buas. Tetapi begitu hewan-hewan ini mendengar suara kita, jejak kita, pilihan mereka lebih menyingkir. Ya, jadi kalau memang misalnya mau tanya ada ular, ada buaya, ini memang rumahnya gitu ya. Nah, memang mereka kalau sudah dengar suara jejak dan lain-lain suara kita, ya mereka pilihnya adalah menghindar. Tapi kalau sampai dia bertahan, berarti ada sesuatu. Nah, kita coba yang menghindar balik. Berarti kalau dia ada ular, misalnya bertahan di trek, ya berarti ada yang dilindungi. Ada beruang, atau jenis lain yang bertahan di trek, berarti ada yang dilindungi. Nah, karena itu pilihan kita ngalah. Ya, termasuk
buaya. Misalnya di trek kita di air tadi tidak mau lagi geser, berarti kita yang harus ngalah. Nah, yang lain adalah kami memang berupaya untuk jaga lingkungan kita tetap baik. Sampah sekecil apapun jangan kita buang di dalam hutan. Kemudian untuk bersuara, batasi Pak suaranya, jangan ikuti suara hewan karena kita nggak tahu irama-irama yang kita keluarkan itu ternyata ada suara-suara yang nakut-nakuti hewan. Jadi ada yang wah kita mau teriak sekuat-kuatnya di hutan aja, padahal itu mengganggu. Betul. Nah, jadi jangan nirukan. Untuk manggil teman, untuk ngobrol biasa masih aman aja. Yang jelas jangan teriak-teriak, jangan manggil suara hewan seperti itu. Karena kita nggak tahu bahwa ini ternyata adalah suara yang bisa mengganggu ya. Baik, itu aja untuk keamanan keselamatan kita hari ini. Kemudian nanti kita bagi dua kelompok teknis. Ini Mas Anton nanti yang mungkin grup yang kedua. Nanti kita jalan, sebenarnya boleh jadi satu, cuman kami dalam bentuk rombongan seperti ini kan menjaga keamanan Pak Bas. Jangan sampai nanti mungkin ada yang ikat tali sepatu atau apa yang lepas ingin foto-foto misalnya, tiba-tiba ketinggal terlalu jauh. Trek kita banyak, salah simpangan, mutar di tempat gitu. Nah, karena itu kita upayakan 10 atau lebih, maksimal 12 Pak Bas sebenarnya. Tapi kita upayakan untuk keamanan Pak, kenapa perlu ada standarisasi seperti ini. Mungkin itu aja dari saya. Baik, itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk kelompok 1 pisahkan diri dulu. Nah, coba lihat di atas kita Pak. Ya. Ini nggak boleh dikasih makan, karena kalau dikasih makan udah merubah. Ya jangan dikasih OT-OT ya, nanti dia ngejar minta sambal. Mana lomboknya lah? Ya, kelompok 1 sini. Kelompok 1 silakan Anton 1 silakan. Masih ngantuk kamu nah. Mana kalau dengan treknya masih kurang jauh? Kalau saya karena kebiasaan kerja berat kurang jauh dan Jauh ya. tambah lagi dan. Tambah lagi. Nanti next ya. Biar lagi enggak? Hah? Kamu biar lagi atau tambah lagi tuh? Oh, enggak. Mana trek? Mantap, luar biasa mengacu adrenalin. Mantap sekali. Mana Danton? Nyala. Tambah trek ya? Tambah long? Kurang. Kurang kaki gue gemeter gini lah. Loh, ini penghuninya dari sini lagi makan. Coklat kapan dimakannya coklatnya? Oh iya. Ini ada fibar. Kasih bapaknya nah. Fibar. Anu. Fibar. Ini sampah organik kan Pak? Organik boleh. Boleh kan? Organik boleh dibuang. Berpantun. Itu kayak gini. Party itu biar tumbuh lagi ya.